wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Puput Fadilah, mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia dari STKIP PGRI Jombang. Saya akan melangsungkan wawancara dengan tema budaya literasi yang ada di Indonesia. Untuk narasumber pertama, yakni Kak Nur Afulaila, mahasiswa dari salah satu universitas di Surabaya. Untuk Kak Ila sendiri, menurut Anda bagaimana literasi yang ada di Indonesia? Literasi yang ada di Indonesia ya. Menurut saya literasi yang ada di Indonesia itu masih sangat rendah. Terbukti dengan UNESCO menyatakan bahwa Indonesia itu berada di peringkat kedua dari bawah dengan besar 0,01%. Itu menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia itu minat bacanya itu masih sangat rendah, masih sangat kurang. Itu menurut saya. Kata Kak Ila kan UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Namun masyarakat Indonesia gemar menatap layar gadget, bahkan bisa lebih dari 9 jam per hari. Menurut Anda, apa yang membuat masyarakat Indonesia tidak menyukai membaca, padahal kan membaca sangat bermanfaat? Menurut saya, kan kata mbaknya tadi, masyarakat Indonesia itu bisa menatap gadget lebih dari 9 jam kan. Karena adanya gadget ini, buku-buku itu di mata masyarakat itu kurang menarik. Menurut saya kurang menarik. Jadi kan karena di gadget ini tuh ada sesuatu yang bisa membuat masyarakat tertarik lebih memilih gadget, karena di gadget bisa mendapatkan informasi yang masyarakat butuhkan, dan juga karena lebih praktis dan tidak perlu, masyarakat itu tidak perlu repot-repot datang ke perpustakaan untuk mencari informasi yang dia butuhkan. Nah, bahkan anak-anak SD MI sekarang itu saya lihatnya itu menjawab pertanyaan, mencari informasi, tugas-tugasnya itu dari gadget. Jadi ya itu bisa menurut saya membuat kurang suka membaca. Bukankah itu menjadi ketergantungan untuk anak usia dini? Iya, menurut saya bisa jadi kecenderungan. Ketergantungan. Iya. Di Indonesia ini masih ada yang buta aksara atau buta baca dan tulis. Sedangkan padahal kan era ini kan era serba teknologi ya Kak. Nah, sebagai mahasiswa, apakah Anda memiliki gagasan atau pendapat untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan ini? Pendapat saya untuk mengurangi buta aksara ini bisa dimulai dari keluarga. Jadi terutama dari ibu. Jadi anak-anak yang kecil masih TK, SD itu bisa dipelajari dari lingkungan keluarga dulu, diajari calistung, baca, tulis, hitung melalui ibunya. Jadi menurut saya itu bisa mengurangi buta aksara, dan juga bisa membuat itu TBM di desa-desa. Jadi setiap anak-anak itu diarahkan di TBM untuk diajari baca, tulis, hitung tadi. TBM itu apa ya Kak? TBM itu Taman Baca Masyarakat. Jadi untuk anak-anak SD, TK, SMP juga bisa untuk belajar di situ. Baik. Kata literasi kan pasti tidak bisa jauh dari yang namanya perpustakaan. Nah, untuk pendapat dari Kakak, kriteria untuk perpustakaan yang layak dan baik itu seperti apa ya? Perpustakaan yang layak dan baik menurut saya itu, menurut kriteria saya itu dimulai dari pustakawannya dulu. Dari pustakawan yang pastinya lulusan perpustakaan asli, dan juga welcome, ramah. Kan kebanyakan masyarakat malas datang ke perpustakaan itu dikarenakan
pustakawannya judes lah, apalah gitu. Jadi pustakawannya itu harus ramah. Bisa juga dari busananya, dari busana bisa membuat masyarakat itu nyaman datang ke perpustakaan. Dan juga bisa jadi dari gedung, tata letaknya, pemilihan warna itu bisa membuat masyarakat nyaman dan gemar akan datang ke perpustakaan untuk membaca. Apakah kakak memiliki pesan yang bisa Anda sampaikan untuk adik-adik kita supaya gemar membaca dan meningkatkan literasi baca di Indonesia? Pesan untuk adik-adik yang ada di Indonesia, buku adalah jendela dunia. Jadi adik-adik, mari kita membaca buku, sering-seringlah membaca buku. Jika kita membaca buku, kita bisa berkeliling dunia dan mencari informasi-informasi yang belum kita ketahui. So, jangan malu membaca buku ya. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Kak. Siapa penulis favorit kakak? Penulis favorit saya itu ada salah satu penulis yang ada di Indonesia itu Sofia Zanzah kalau nggak salah, dengan buku yang saya sukai berjudul Di Tepian Musim Semi kalau nggak salah. Mungkin ada beberapa kata yang mungkin berkesan untuk kakak. Saya lupa. Oke, tak apa-apa. Baik, sekian wawancara dari narasumber Kak Nur Afulaila. Untuk narasumber yang kedua akan segera menyusul. Oke, sudah hadir narasumber selanjutnya yakni Syifa Anadiro, pelajar dari salah satu sekolah menengah atas di Jombang. Saya panggil Dek ya. Untuk Deana, menurut Anda apakah membaca itu membosankan? Menurut saya membaca itu nggak membosankan. Membaca itu sangat seru karena dalam membaca kita bisa mengetahui informasi, banyak pelajaran yang kita ambil dari buku-buku di perpustakaan, di balai perpustakaan desa dan dimanapun. Biasanya kan para pelajar itu cenderung lebih suka membaca buku-buku fiksi ketimbang non-fiksi atau buku pelajaran. Pendapat Anda, apakah itu kebiasaan yang buruk atau baik ya? Kalau menurut saya itu kebiasaan yang nggak sangat-sangat buruk dan nggak sangat-sangat baik. Tapi ya lebih baik itu banyak-banyak membaca buku yang non-fiksi. Karena non-fiksi kan berpengaruh bagi kita sebagai pelajar untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya sebagai mahasiswa, contohnya kita yang mau kuliah. Berarti menurut Diana kan buku fiksi itu cuma selingan gitu ya? Iya. Pasti di sekolah Diana kan pasti sudah difasilitasi perpustakaan kan? Menurut Anda kriteria perpustakaan yang layak itu seperti apa sih? Yang utama kan perpustakaan itu harus bersih, nyaman, dan buku-buku itu ditata yang rapi. Jadi kalau kita lihat buku perpustakaan yang nggak rapi kan jelas kita malas untuk membacanya. Dari tempatnya saja tidak nyaman. Bagaimana kita mau tertarik untuk membaca? Yang selanjutnya itu fasilitas itu lengkap. Jadi kita sebagai pelajar kalau masuk perpustakaan itu jadi semangat gitu kalau fasilitasnya itu lengkap. Untuk Diana, apakah Anda memiliki pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia mengenai pentingnya literasi dan gemar membaca? Membaca kan jembatan ilmu. Jadi kita yang banyak-banyak membaca itu bagus banget. Jadi pelajar Indonesia itu sebaiknya itu jangan miskin membaca. Miskin bacaan itu nggak enak karena bisa terjadi pembulian, dibully banyak orang itu karena kayak nggak tahu informasi apa-apa, jadi kan kayak nggak update gitu jadi orang. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Diana, siapa sih penulis favorit Anda? Kalau penulis saya
suka sama Teh Risa Saraswati. Teh Risa Saraswati kan suka menulis buku bergenre horor. Apa yang Anda sukai dari genre horor itu? Karena saya penyuka genre horor, bagi saya genre horor itu memiliki sensasi tersendiri bagi saya dan membuat saya have fun. Karena buku fiksi itu ditujukan untuk membuat pembaca itu jadi have fun, terhibur. Apakah memiliki pesan? Enggak. Oke, sekian wawancara dari saya. Bisa saya simpulkan pesan-pesan dari dua narasumber saya. Rajin-rajinlah membaca buku, karena buku adalah jendela dunia dan buku adalah jembatan ilmu bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.